Bab 10. Sebab yang pasti. Jika Anda telah sepenuhnya memahami pemikiran yang dijelaskan pada video ini, berarti Anda telah mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi tanpa sebab yang pasti. Anda akan mampu merumuskan rencana-rencana Anda sesuai dengan pengetahuan yang pasti. Anda akan tahu bagaimana mengontrol situasi dengan cara memainkan sebab-sebabnya. Bila Anda menang, dan pasti menang, Anda tahu persis mengapa demikian. Manusia biasa yang tidak tahu tentang hukum sebab akibat selalu diatur oleh perasaan atau emosional. Ia berpikir terutama untuk membenarkan tindakannya. Jika ia gagal sebagai pengusaha, ia berkata bahwa keberuntungan tidak berada di pihaknya. Jika ia tidak suka musik, ia berkata bahwa musik adalah kemewahan yang mahal. Jika ia berkinerja tidak baik di kantor, ia berkata bahwa ia akan lebih berhasil bila bekerja di lapangan. Jika ia tidak punya teman, ia berkata bahwa tidak ada yang bisa mengerti kepribadiannya. Ia tidak pernah memikirkan pangkal masalahnya. Pendeknya, ia tidak tahu bahwa setiap akibat merupakan hasil dari sebab yang pasti. Tetapi, ia berusaha menghibur dirinya dengan berbagai penjelasan dan alasan. Ia berpikir hanya untuk mempertahankan diri. Sebaliknya, manusia yang memahami bahwa tidak ada akibat tanpa sebab yang memadai, berpikir secara impersonal. Ia menyusuri fakta-fakta yang ada tanpa peduli konsekuensinya. Ia bebas mengikuti jejak kebenaran kemanapun arahnya. Ia melihat masalah dengan jelas sampai ke ujungnya. Dan ia bersedia membayar segala persyaratan. Hasilnya, dunia memberinya apapun yang harus diberikan dalam bentuk persahabatan, kehormatan, cinta kasih, dan restu. Kelimpahan adalah hukum alami dari semesta. Bukti hukum ini sungguh meyakinkan. Kita melihatnya di mana-mana, dimanapun. Alam memang berlimpah, berkelimpahan, royal. Tidak terlihat adanya penghematan pada benda yang tercipta. Kelimpahan termanifestasikan di segala sesuatu. Jutaan pohon, bunga, tanaman, binatang, dan berbagai pola reproduksi di mana proses penciptaan dan penciptaan kembali terus berlangsung. Semuanya menunjukkan kelimpahan yang disediakan untuk manusia oleh alam. Jelas terlihat bahwa tersedia kelimpahan untuk setiap orang, tetapi juga jelas terlihat bahwa banyak orang yang gagal mengambil bagian di dalam kelimpahan ini karena mereka belum menyadari tentang universalitas dari semua substansi, dan pikiran merupakan prinsip aktif yang menghubungkan kita dengan hal-hal yang kita inginkan. Semua kekayaan adalah hasil dari kekuatan. Segala harta menjadi berharga hanya bila memberikan kekuatan. Peristiwa menjadi bermakna hanya bila menghasilkan kekuatan. Semua benda mewakili suatu bentuk dan kadar kekuatan. Pengetahuan tentang sebab akibat telah ditunjukkan oleh hukum yang mengatur listrik, gaya tarik-menarik, kimia, dan gravitasi. Semuanya memungkinkan manusia untuk berencana secara berani dan bekerja tanpa takut. Hukum-hukum ini disebut hukum alam karena mereka mengatur di dunia fisik. Tetapi tidak semua kekuatan merupakan kekuatan fisik. Ada juga kekuatan mental dan ada kekuatan moral dan spiritual. Kekuatan spiritual memang superior karena terjadi di tataran yang lebih tinggi. Kekuatan spiritual ini telah memampukan manusia untuk menemukan hukum yang mengatur kekuatan-kekuatan alam yang luar biasa ini, sehingga bisa melakukan pekerjaan ratusan atau ribuan orang. Kekuatan ini telah memampukan manusia untuk menemukan hukum-hukum di mana waktu dan ruang ditiadakan. Sekarang, hukum gravitasi pun telah dikuasai. Cara kerja hukum ini tergantung pada kontak spiritual sebagaimana dikatakan oleh Henry Drummond. Di dunia fisik, sebagaimana kita kenal, terdapat yang organik dan anorganik. Dunia anorganik atau mineral mutlak terpisah dari dunia tanaman atau binatang. Jalannya telah ditutup rapat. Penghalang-penghalang ini belum pernah diseberangi. Tidak ada perubahan substansi, tidak ada modifikasi lingkungan, tidak ada kimia, tidak ada listrik, tidak ada bentuk energi. Tidak ada evolusi apapun yang pernah bisa memberikan sifat hidup pada satu atom pun di dunia mineral. Hanya dengan menyentuh dunia mati yang berisi bentuk yang hidup sajalah, maka atom-atom yang mati itu bisa diberi sifat vitalitas. Tanpa kontak dengan kehidupan, atom-atom yang mati itu tetap selamanya berada di lingkungan anorganik. Huxley berkata bahwa doktrin biogenesis, bahwa kehidupan selalu berasal dari kehidupan, memperoleh kemenangan di jalur itu. Tyndall pun dipaksa berujar, "Saya tegaskan bahwa tidak ada sedikit pun bukti
yang dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa kehidupan di zaman kita ini pernah muncul tanpa tergantung pada kehidupan sebelumnya. Hukum fisik mungkin menjelaskan tentang yang anorganik, biologi mungkin menjelaskan perkembangan yang organik, tetapi tentang hubungan ini, sains tidak mengatakan apapun. Ada jalan yang mirip di antara dunia alami dan dunia spiritual. Jalan ini telah tertutup rapat di pihak dunia alami. Pintunya tertutup, tidak ada orang yang bisa membukanya. Tidak ada perubahan organik, tidak ada energi mental, tidak ada usaha moral, tidak ada kemajuan apapun yang memampukan manusia untuk memasuki dunia spiritual. Tetapi ketika tanaman menggapai masuk ke dunia mineral dan menyentuhnya dengan misteri kehidupan, maka pikiran universal pun menggapai masuk ke pikiran manusia dan memberinya kualitas yang baru, asing, indah, dan bahkan mengagumkan. Semua orang, pria maupun perempuan yang telah sukses di dunia industri, perdagangan, atau kesenian mencapai karena proses ini. Pikiran adalah mata rantai di antara yang tak terhingga dan yang terhingga, di antara universal dan individual. Kita telah melihat bahwa ada penghalang yang tak terjembatani di antara yang organik dan anorganik, dan satu-satunya cara agar materi bisa terungkap adalah bila dipenuhi dengan kehidupan. Sebagaimana suatu benih menggapai masuk ke dunia mineral dan mulai menyingkap dan menjangkau, materi yang mati pun mulai hidup. 1000 tangan tak terlihat mulai merajut lingkungan yang cocok untuk kelahiran baru ini. Dan sementara hukum pertumbuhan mulai berjalan, kita lihat proses ini terus berlanjut sampai akhirnya lili muncul, dan bahkan Salomo dengan segala kemuliaannya tidak berhiaskan seperti ini. Walaupun demikian, suatu pemikiran dikenakan pada substansi pikir universal yang tak terlihat, yaitu substansi untuk menciptakan segala sesuatu, dan sementara akarnya bertumbuh, hukum pertumbuhan pun mulai bekerja. Lalu kita mendapati bahwa kondisi dan lingkungan hanyalah bentuk objektif dari pikiran kita. Hukumnya adalah bahwa pemikiran merupakan bentuk vital aktif dari energi dinamis yang mempunyai kekuatan untuk berhubungan dengan objeknya. Lalu energi ini membawanya keluar dari substansi tak terlihat yang dipakai untuk menciptakan segala sesuatu di dunia objektif atau dunia yang tampak. Melalui hukum inilah segala sesuatu menjadi termanifestasi. Inilah Master Key yang dapat Anda gunakan untuk masuk ke tempat rahasia dari yang tertinggi, dan Anda diberi kekuasaan atas segalanya. Dengan memahami hukum ini, Anda dapat memutuskan suatu hal dan hal itu akan dibentuk bagimu. Hal itu bersifat mutlak. Jika jiwa semesta sebagaimana yang kita ketahui adalah spirit universal, maka semesta hanyalah kondisi yang telah dibuat oleh spirit universal untuk dirinya sendiri. Kita semata-mata hanyalah spirit yang diindividualisasikan, dan kita sedang menciptakan kondisi-kondisi untuk pertumbuhan kita dengan cara yang persis sama. Kekuatan kreatif ini tergantung pada pengenalan kita akan kekuatan potensial dari spirit atau pikiran. Jangan keliru menganggapnya sebagai evolusi. Kreasi adalah menciptakan apa yang tidak ada di dunia objektif. Evolusi semata-mata adalah terungkapnya potensi yang terkandung di dalam hal-hal yang sudah ada. Dengan memanfaatkan kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa yang terbuka bagi kita melalui kinerja hukum ini, kita harus ingat bahwa sebenarnya kita tidak memiliki peranan atas keberhasilan itu. Sebagaimana sang guru besar berkata, "Bukan aku yang bekerja, melainkan Dia yang ada bersamaku. Dialah yang bekerja." Kita harus mengambil posisi yang persis sama. Kita tidak bisa melakukan apapun untuk membantu manifestasi ini. Kita hanya mematuhi hukum, dan pikiran yang mencipta segalanya akan memberikan hasilnya. Kesalahan besar di masa sekarang ini adalah adanya pikiran bahwa manusia harus menciptakan kecerdasan di mana yang tak terhingga dapat bekerja untuk menghasilkan tujuan atau hasil tertentu. Itu tidak perlu. Pikiran universal dapat diandalkan untuk menemukan cara dan sarana guna menimbulkan manifestasi yang penting. Tetapi kita harus menciptakan tujuan atau cita-cita, dan tujuan inilah harus sempurna. Dan tujuan ini harus sempurna. Kita tahu bahwa hukum yang mengatur listrik telah dirumuskan sedemikian, sehingga kekuatan yang tak tampak ini dapat dikontrol dan digunakan untuk manfaat dan kenyamanan kita melalui ribuan cara. Kita tahu bahwa pesan disampaikan ke seluruh dunia, bahwa mesin berat menjalankan tugasnya, bahwa listrik sekarang praktis menerangi seluruh dunia. Tetapi kita juga tahu bahwa bila kita secara sadar atau tidak sengaja melanggar hukum itu dengan cara menyentuh kabel terbuka yang dialiri listrik, hasilnya sungguh tidak menyenangkan dan mungkin menjadi bencana.
Kurangnya pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur di dunia tak tampak memiliki hasil yang sama. Selalu saja ada banyak orang yang menanggung konsekuensinya. Telah dijelaskan bahwa hukum sebab akibat tergantung pada polaritas. Satu sirkuit harus dibentuk, namun sirkuit ini tidak bisa dibentuk kecuali kita bekerja selaras dengan hukum itu. Bagaimana kita bekerja secara harmonis dengan hukum itu kecuali kita tahu apa hukum itu? Bagaimana kita tahu apa hukum itu? Dengan cara belajar dan mengamati. Kita melihat hukum ini bekerja di mana-mana. Alam memberikan kesaksian tentang bekerjanya hukum ini dengan cara mengekspresikan diri secara diam dan terus-menerus di dalam hukum pertumbuhan. Dimanapun ada pertumbuhan, di sana pasti ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di sana pasti ada keselarasan. Akibatnya segala sesuatu yang memiliki kehidupan terus-menerus menarik pada dirinya sendiri kondisi-kondisi dan persediaan yang diperlukan untuk berekspresi secara menyeluruh. Jika pikiran Anda selaras dengan prinsip kreatif alam dan selaras dengan pikiran yang tak terhingga, ia akan membentuk sirkuit dan tidak akan kembali pada Anda dengan tangan kosong. Tetapi, mungkin saja Anda memikirkan pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan yang tak terhingga. Berarti tidak ada polaritas dan ada sirkuitnya tidak terbentuk. Maka apa hasilnya? Apa hasilnya bila sebuah dinamo menghasilkan listrik tetapi sirkuitnya dipotong padahal tidak ada saluran keluar? Dinamonya berhenti bekerja. Demikian pula Anda. Jika Anda tidak mengabaikan pikiran-pikiran yang tidak selaras dengan yang tak terhingga sehingga tidak bisa terpolarisasi, maka sirkuit tidak akan terbentuk. Anda terisolasi. Pikiran-pikiran melekat pada Anda, mengusik Anda, mencemaskan Anda. Akhirnya hal itu menimbulkan penyakit atau mungkin kematian. Dokter mungkin tidak mendiagnosis seperti ini. Ia mungkin menyebutkan nama yang indah untuk diagnosisnya, yang telah dibuat untuk berbagai penyakit yang merupakan hasil dari pemikiran yang salah. Tetapi penyebabnya tetap saja sama. Pikiran konstruktif pastilah kreatif, tetapi pikiran kreatif harus bersifat harmonis dan menghapus semua pikiran yang destruktif atau kompetitif. Kearifan, kekuatan, keberanian, dan semua kondisi harmonis merupakan hasil dari kekuatan. Dan telah kita lihat bahwa semua kekuatan berasal dari dalam diri. Demikian pula setiap kekurangan, batasan, atau kondisi yang sulit merupakan hasil dari kelemahan. Dan kelemahan identik dengan tidak adanya kekuatan. Kelemahan tidak datang dari suatu tempat, ia tidak penting. Maka obatnya hanyalah mengembangkan kekuatan. Ini dicapai dengan cara yang persis sama seperti cara mengembangkan semua kekuatan, yaitu melalui latihan. Latihan ini berdasar atas penerapan pengetahuan Anda. Pengetahuan tidak akan menerapkan dirinya sendiri. Andalah yang harus melakukannya. Kelimpahan tidak akan jatuh dari langit, tidak akan diserahkan di pangkuan Anda. Tetapi kesadaran tentang hukum tarik-menarik dan niat untuk menjalankannya demi tujuan tertentu yang sudah pasti dan spesifik, serta keinginan untuk menjalankan tujuan ini akan membuat keinginan Anda terwujud melalui hukum alam yang menyalurkan kekuatannya. Jika Anda berbisnis, bisnis Anda akan meningkat dan berkembang secara teratur. Mungkin akan terbuka saluran-saluran distribusi yang baru atau yang tidak biasa. Dan bila hukum ini bekerja sepenuhnya, Anda akan mendapati bahwa hal-hal yang Anda cari justru sedang mencari Anda. Di latihan kali ini, pilihlah satu ruangan kosong di tembok atau suatu tempat yang dekat dari tempat Anda biasa duduk. Dalam pikiran Anda, gambarlah garis horizontal hitam kira-kira 15 cm. Cobalah melihat garis itu sejelas mungkin, seakan-akan terlukis di tembok. Lalu masih dalam pikiran Anda, gambarlah dua garis vertikal yang berhubungan dengan garis horizontal ini di kedua ujungnya. Kemudian gambarlah garis horizontal lagi yang menghubungkan dua garis vertikal itu. Sekarang Anda punya persegi 4. Cobalah melihat persegi 4 ini dengan jelas. Bila Anda bisa melakukannya, gambarlah sebuah lingkaran di dalam persegi 4 ini. Sekarang taruhlah satu titik di tengah lingkaran. Lalu tariklah titik itu ke arah Anda sekitar 25 cm. Sekarang Anda punya sebuah kerucut di dasar persegi 4. Anda ingat bahwa gambar Anda tadi semuanya hitam. Sekarang ubahlah menjadi putih, merah, kuning. Jika Anda dapat melakukan hal ini, Anda membuat kemajuan yang pesat dan akan segera mampu berkonsentrasi pada setiap persoalan yang Anda pikirkan.